Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan analisis dan visualisasi data untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Azlan Irwan, Eskom M. Langsung saja, isi dari materi ini terbagi menjadi 4 poin yang merupakan rangkuman dari 7 sesi pertemuan dari mata kuliah ini. Adapun poin-poin tersebut yaitu yang pertama pengertian data mining, yang kedua sejarah dan penerapan data mining, yang ketiga evaluasi model data mining, yang keempat proses data mining berbasis CRI SPDM. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian dari data mining. Data mining ini ialah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge atau pengetahuan. Tahapan dan metode di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang tersimpan pada database. Secara sederhana, data mining ini mengubah data mentah menjadi data siap pakai untuk pengambilan keputusan. Ekstraksi data ke pengetahuan ini meliputi poin yang pertama yaitu data, di mana data ini adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Yang kedua menjadi informasi, yaitu rekap, rangkuman atau penjelasan dan statik dari data. Dan yang terakhir menjadi sebuah pengetahuan, yaitu pola, rumus, aturan atau model yang muncul dari data tersebut. Konsep dari data mining ini yang pertama adalah himpunan data menuju ke metode data mining, dan yang terakhir menjadi pengetahuan. Himpunan data atau dataset itu terkait juga dengan atribut yang merupakan faktor atau parameter yang menyebabkan kelas, label, atau target yang terjadi. Jenis dataset itu ada dua, yaitu private dan public. Private dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian, seperti misalnya bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain sebagainya. Adapun public dataset itu dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Misalnya yaitu dari UCI repository, ACDM KDD, dan Federation ID. Nah, tren penelitian data mining saat ini adalah dengan menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan variable. Peran utama dari data mining ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama estimasi, yang kedua forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, dan yang kelima asosiasi. Estimasi ini misalnya digunakan dengan linear regression atau LR, kemudian neural network atau NN, deep learning yaitu DL, kemudian juga support vector machine atau SVM, dan generalized linear model atau GLM. Adapun untuk forecasting yaitu berupa prediksi atau peramalan, bisa menggunakan linear regression atau LR, kemudian juga neural network, deep learning, support vector machine, dan general linear model. Yang ketiga yaitu classification atau klasifikasi, itu terdiri misalnya Pseudoral C45, Adaptive Pseudoral C45, Naive Bayes, Kinner-Snape-4, Linear Discrimination Analysis, Logistic Regression, dan lain sebagainya. Kemudian untuk clustering atau clusterisasi, misalnya dengan menggunakan K-means, K-method, Self Organizing Map atau SDM, Fujitsu-Min, dan lain sebagainya.
Adapun yang terakhir yaitu untuk asosiasi, misalnya seperti Avigrow, a priori, coinference of correlation, chi-square, dan sebagainya. Kategorisasi algoritma data mining ini terbagi menjadi 3, yaitu supervised learning berupa dataset yang memiliki target, label, dan kelas. Kemudian juga unsupervised learning yang mencari pola dari semua variabel atau atribut. Dan yang terakhir yaitu semi-supervised learning yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel secara sekaligus. Poin yang kedua yaitu sejarah data mining berikut dengan proses penerapannya. Data mining ini berhubungan erat dengan perkembangan sains atau teknologi komputer. Evolution of science sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pada poin yang pertama sebelum dari tahun 1600 yang disebut dengan empirical science. Disebut juga kalau bentuknya itu masih kasat mata. Poin yang kedua yaitu pada tahun 1600 sampai 1950 yang disebut sebagai theoretical science, di mana bisa dibuktikan secara matematis atau eksperimen. Nah, yang ketiga yaitu pada tahun 1900-an, 1950 sampai 1990 yang disebut sebagai computation science, di mana seluruh disiplin ilmu ini bergerak ke komputasi dan banyak terlahir model komputasi lainnya. Nah, dan yang poin yang keempat yaitu pada tahun 1990 sampai sekarang yang disebut sebagai data science, di mana kultur manusia ini menghasilkan data besar, kemudian juga kemampuan komputer untuk mengolah data besar tersebut, dan datangnya data mining sebagai arus utama sains. Hal ini juga dijelaskan oleh James Gray dan Alex Crowley dalam The Worldwide Telescope and Architecture for Online Science Communication of ACM, halaman 45, 11 sampai 54 pada November tahun 2002. Tentunya hal ini juga mencakup terkait dengan perkembangan industri seperti dari industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 hingga yang saat ini sedang berkembang yaitu industri 4.0 dengan cyber physical system, dengan Internet of Things, network, dan lain sebagainya. Contoh dari penerapan data mining ini yang pertama adalah penentuan kelayakan kredit pemilihan rumah di bank. Kemudian juga untuk penentuan pasokan listrik PLN wilayah Jakarta, perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, kemudian juga deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, dan analisis pola belanja pelanggan. Adapun proses dari data mining ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, himpunan data, di mana saat akan memproses data ini kita harus memahami dan mempersiapkan data yang akan diproses. Kemudian yang kedua yaitu metode data mining. Kita juga harus mempersiapkan metode yang akan digunakan, pilih metode yang sesuai dengan karakter data yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengetahuan, yaitu pahami model dan pengetahuan yang sesuai, sehingga bisa masuk ke poin yang keempat untuk dievaluasi dengan analisis model dan kinerja metode yang pas. Salah satu rapid miner untuk memproses data mining, tampilan awalnya adalah seperti pada sebelah kiri, tampilan beranda dengan berbagai macam tools yang bisa digunakan. Kemudian saat akan memproses data, biasanya kita akan membuka lembar kosong yang baru hingga tampillah
gambar yang sebelah kanan. Di sini muncul banyak sekali fitur yang bisa mendukung pengerjaan data mining yang akan diproses. Selanjutnya kita bisa memilih dataset mana yang akan digunakan. Pada sisi sebelah kiri itu terdapat kumpulan dataset yang bisa digunakan, atau mungkin bisa menggunakan dataset yang kita miliki sendiri, diimport dan disimpan di sana dan diproses menggunakan metode-metode yang tersedia juga, hingga muncul tabel data seperti gambar di sebelah kanan yang lengkap seperti ini, kemudian disesuaikan dengan metode yang pas apa yang akan digunakan. Ini juga di sebelah kiri adalah tampilan data berupa tabel yang bisa langsung diproses, dan pada sebelah kanan ini sudah menggunakan satu metode dengan decision tree, ditarik lurus, disambungkan pada dataset yang tadi telah disiapkan. Kemudian dari dataset dan metode decision tree tadi setelah digabungkan, kita coba run, dan hasilnya adalah pada gambar yang sebelah kiri, yaitu berupa grafik decision tree. Adapun gambar sebelah kanan adalah tampilan dari tree yang telah diproses. Untuk poin yang ketiga terkait dengan evaluasi model dari data mining, di mana pembagian dataset ini perbandingannya bisa 90:10 atau 80:20 untuk data training dan data testing. Pemisahan data training dan data testing ini terkait juga dengan pembentukan model, dan data testing digunakan untuk pengujian. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan dimana data ini dipisahkan secara manual atau juga bisa dipisahkan otomatis menggunakan operator split data, dan yang ketiga juga bisa dipisahkan otomatis dengan X validation. Poin yang terakhir yaitu terkait dengan data mining standard process CRI SPDM. Data mining standard process ini pada dunia industri yang beragam bidangnya, tentu kita memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri dan netral secara bisnis, tools, dan aplikasi yang digunakan, serta mampu menangani pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Nah, hingga kemudian pada tahun 1996 lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining yang disebut dengan the Cross Industry Standard Process for Data Mining, atau dengan disingkat CRI SPDM. CRI SPDM ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam deployment. Mungkin sekian materi terkait data mining pada analisis dan visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.